Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam pandemi Covid-19 ini. Saya Dr. Irma Kasaribu, spesialis mata, staf dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, akan memberikan pencerahan, menerangkan skill bagaimana cara memeriksa segmen anterior bola mata kanan dan kiri. Baik, sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang kita pakai adalah pen light. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan ke pasien apa tujuan pemeriksaan ini. Oke, selamat sore Pak. Oke, kali ini saya akan memeriksa bola mata Bapak, ya, berkaitan dengan keluhan yang Bapak rasakan, apakah ada kelainan atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai. Yang pertama kali kita akan memeriksa palpebra. Ya, ini adalah adnexa mata. Palpebra itu yang menutupi bola mata manusia. Coba tutup dulu, Mas. Ya, oke. Jadi yang atas palpebra superior, yang bawah itu palpebra inferior. Kita lihat semuanya. Silia bagaimana? Apakah ada krusta atau tidak? Palpebranya juga ada massa atau tidak? Ada hiperemi, kemudian ada hematom, kemudian ada laserasi atau tidak. Ini pasien ini normal, ya. Boleh kita dari lateral seperti ini 45 derajat oblik ataupun dari depan, ya. Biasakan kalau untuk memeriksa mata, kanan dulu baru kiri, ya. Dua-duanya ini ODS dalam batas normal, ya, tidak ada sama sekali kelainan. Selanjutnya konjungtiva, kita akan periksa konjungtiva. Konjungtiva itu adalah selaput lendir mata mirip dengan mukosa. Lihat atas, ya, good, itu warnanya putih, ya. Kalau kita gerakkan seperti ini, pembuluh darah akan bergerak, ya. Nah, itu pembuluh darah di konjungtiva, ya. Coba lihat bawah. Nah, kalau kita gerakkan, pembuluh darahnya akan bergerak. Itu pembuluh darah konjungtiva, ya. Ini adalah konjungtiva bulbi. Permisi, lihat bawah, ya. Lihat bawah, relax, lihat bawah, relax, good. Nah, seperti ini adalah konjungtiva palpebra superior, ya. Agak sedikit hiperemi, tapi bukan COVID-19, tenang aja, ya. Oke, kita lihat di situ bagaimana, apakah ada papil, ada folikel. Pasien kita minta melihat ke bawah. Begitu juga sebaliknya, merem dulu, lihat atas, good. Nah, pada saat kita periksa palpebra inferior, pasien kita minta melihat ke atas. Kita akan melihat bagaimana konjungtiva di palpebra inferior, sama seperti di atas. Oke, tetapi kalau untuk ujian UKMPPD dengan pasien simulasi, kalian tidak boleh memegang pasien ini, kasihan, ya. Kalau misalnya kandidatnya ada 14 semua memegang matanya, selesai ujian, pasien ini akan herdialum, kasihan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat kornea. Lihat depan, kornea itu jernih, ya. Kornea itu kalau misalnya kita melihat kornea, nah, kalau misalnya kornea ini kita identikan mirip seperti bentuknya seperti kontak lens, ya. Kalian pasti tahu kontak lens warnanya bening seperti itu. Jadi tidak ada pembuluh darah, tidak ada sama sekali cicatrix, semua jernih. Normalnya seperti ini, ya. Tidak ada infiltrat, tidak ada laserasi. Ini dalam batas normal. Biasakan untuk meriksa kanan dulu, kemudian baru kiri. Oke. Kemudian kita lihat untuk bilik mata depan. Caranya bagaimana kalau bilik mata depan? Normalnya bilik mata depan itu dalam. Bisa diperiksa dengan pen light. Caranya bagaimana? Pen light kita arahkan, ya, dari lateral ke medial. Nah, kalau kita arahkan sinarnya seperti ini,
kita akan melihat 360 derajat iris akan terlihat semua. Kelihatan ya, irisnya terlihat 360 derajat. Radier itu ya, radier itu seperti ruji roda itu, roda sepeda, kelihatan ya. Nah, 360 derajat ini kelihatan, berarti bilik mata depannya dalam. Akan tetapi apabila kita menemukan pasien yang lateral terang, tetapi yang bagian medial gelap, jadi separuh, seperti bulan sabit seperti itu. Nah, berarti bilik mata depannya dangkal. Artinya apa? Sinar tidak bisa tembus sampai ke medial. Itu berarti bilik mata depannya dangkal. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita lihat irisnya radier di sini. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, seperti ruji sepeda ya, semua mengarah ke tengah radier, tidak ada yang serat-seratnya itu ya, tidak ada yang menggelembung, jadi semua rata, itu kita sebut radier ya. Kalau dia irradier, pupilnya ini akan lonjong, bukan bulat ya. Selanjutnya kita akan periksa pupil. Pupil yang kita periksa adalah bentuknya. Bentuknya normal adalah bulat ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita periksa kita bisa menemukan yang bentuknya lonjong ya. Kemudian yang diperiksa lagi adalah diameternya. Diameternya berapa? Normalnya adalah 3 mili ya. Kalau kita kasih cahaya seperti ini 3 mili ya, normalnya seperti ini. Nah, pasien yang akan kita periksa itu kita evaluasi apakah dia lebih dari 3 mili ataukah kurang dari 3 mili ya. Dan yang terakhir untuk pupil refleks cahaya. Caranya bagaimana? Sinar dari luar, dari lateral kita arahkan ke medial. Kita akan melihat pupilnya mengecil. Nah, seperti ini. Kalau kita angkat lagi, pupilnya akan membesar. Kalau kita dekatkan lagi cahayanya, dia akan mengecil. Seperti itu ya. Oke. Terakhir kita lihat lensanya ya. Pada segmen anterior terletak di paling belakang ya. Kita lihat tepat di pupilnya itu. Jadi kita bisa melihat lensa dari pupilnya tadi di tengah-tengahnya. Warnanya apa di sini? Warnanya jernih ya. Memang kelihatan hitam, tetapi sesungguhnya lensa itu adalah berwarna jernih ya, kiri kanan. Jadi kalau pasien dengan kekeruhan pada lensa, warnanya tidak jernih lagi, tidak hitam lagi, tetapi warnanya keruh atau bisa putih ya. Dan pada lensa kita juga bisa melihat iris shadow, tetapi iris shadow ini harus kita lebarkan terlebih dahulu. Pupilnya harus kita besarkan dulu, kita midriasiskan dulu, baru kita bisa melihat iris shadow. Baik, sudah selesai kita belajar tentang bagaimana memeriksa segmen anterior bola mata kanan dan kiri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.